Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kami dari kelompok 1F ingin mempresentasikan soal proyek akhir kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PBO Pemrograman Berorientasi Objek dengan proyek membuat web menggunakan Dart dan Flutter. Selanjutnya, di sini kita bikin proyek itu tentang sistem pelayanan laundry bernama Laundryco. Oke, boleh next. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan tentang proyek kita, kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok kita. Yang pertama itu ada Ahmad Fauzi dengan NPM 065124 yang nanti akan hadir di beberapa sesi, lebih tepatnya di pengenalan kode dan implementasi pilar PBO-nya nanti dengan Farhan Cahya Nugraha. Dengan saya sendiri, Azra Nur Aisy dengan NPM 0651241155. Lalu ada Farhan Cahya Nugraha 0651241157. Saya sendiri, Auralia Nurfitri, NPM 0651231171. Oke, boleh. Next. Di sini ada tema proyek sistem pelayanan laundry. Proyek ini berfokus pada pembuatan aplikasi sederhana yang mensimulasikan proses pelayanan laundry, mulai dari pengelolaan data pelanggan hingga pemilihan jenis layanan. Dalam pengembangannya, proyek ini menerapkan konsep-konsep utama PBO seperti kelas, objek, inference, dan enkapsulasi, serta mengintegrasikan logika program dengan antarmuka menggunakan Flutter agar sistem dapat berfungsi secara interaktif. Pemilihan tema ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana konsep PBO dapat diterapkan pada kasus nyata di kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam sistem layanan laundry yang umum digunakan masyarakat. Di sini ada tujuan proyek sistem pelayanan laundry. Yang pertama, menerapkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek, lalu mensimulasikan sistem layanan laundry menggunakan bahasa Dart, lalu melatih penyusunan logika dan struktur kode yang efisien dan modular. Yang terakhir ada mengintegrasikan logika program dengan tampilan antarmuka menggunakan Flutter. Di sini juga ada manfaat proyek sistem pelayanan laundry. Yang pertama, memahami dan menerapkan konsep dasar PBO, meningkatkan kemampuan analisis dan logika pemrograman. Yang ketiga, memberikan gambaran penerapan PBO pada aplikasi Dart dan Flutter. Dan yang terakhir, menjadi dasar pengembangan sistem laundry yang lebih kompleks. Lalu di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup sistem pelayanan laundry. Proyek difokuskan pada penerapan konsep dasar pemrograman berorientasi objek menggunakan Dart dan Flutter. Lalu aplikasi yang dibuat masih berupa simulasi sederhana sistem layanan laundry. Terus sistem mencakup pengelolaan data customer. Lalu sistem menyediakan pemilihan jenis layanan laundry seperti paket kiloan dan satuan. Lalu pengaturan data paket laundry dilakukan melalui kelas paket laundry, paket kiloan, dan paket satuan. Lalu di sini menu utama berfungsi sebagai pusat navigasi dan penghubung antar kelas. Terus yang terakhir, proyek tidak menggunakan database dan sistem login karena fokus pada penerapan konsep PBO. Ya, selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang kelas diagram di dalam proyek yang kita pakai ini. Bisa dilihat di PPT ini ada gambaran tentang kelas diagramnya, ada beberapa entitas dan beberapa relasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk kelas diagram yang kita pakai ini, di sini eh, ada beberapa entitas di dalamnya. Yang pertama itu di situ ada menu utama laundry, lalu customer, lalu laundry service, lalu paket laundry, lalu paket kiloan, dan paket satuan. Nah, untuk yang di customer ini, dia itu mempresentasikan pelanggan si laundrynya. Di dalamnya itu ada atribut nama dan nomor HP dengan tipe data string. Lalu untuk metodenya ini, dia input nama dan input nomor HP. Lalu relasinya itu dia berelasi dengan menu utama laundry. Artinya data customer diinput lewat menu utama. Lalu yang kedua ada menu utama laundry.
menu utama laundry di sini itu bukan berfungsi, lebih tepatnya, dia itu bekerja sebagai pusat kontrol atau menu utama sistem. Nah, untuk atribut yang ada di dalam menu utama laundry ini ada customer dengan service dan juga paket. Customer untuk customer, service untuk laundry service, paket untuk paket laundry. Di sini metodenya itu ada tampilkan menu, ada input data customer, ada pilih paket, ada pilih jumlah cuci. Lalu relasinya itu adalah, dengan customer dan paket laundry. Artinya, di kelas ini mengatur alur proses laundry, mulai dari input data customer, pilih paket, lalu proses laundry. Selanjutnya itu ada laundry service. Laundry service ini mempresentasikan proses layanan laundry yang ada di sistem layanan laundry kita. Untuk atributnya di sini ada daftar paket dengan tipe data list, lalu paket laundry di dalam kurung krusial itu. Lalu dengan metode tambah paket, tampilkan semua paket. Relasinya itu dia dengan paket laundry. Artinya laundry service ini mengelola daftar paket laundry yang tersedia di layanan kita. Lalu yang keempat itu ada paket laundry. Paket laundry ini adalah superclass atau parent. Nanti dia ada anaknya. Kelas induk ini dari jenis-jenis paket laundry. Terus di sini tuh ada atribut nama, harga, dan durasi. Nama dan durasi ini pakai tipe data string, sedangkan harga itu pakai tipe data double. Untuk metodenya di sini ada paket laundry dan tampilkan info. Lalu relasinya itu dia nanti mewariskan nanti diwarisin oleh si paket kiloan dan paket satuan. Artinya di sini itu adalah kelas umumnya yang nanti diturunin ke anak-anaknya yaitu ke paket yang lebih spesifik lagi. Nah, yang terakhir itu kelima dan keenam ada paket kiloan dan paket satuan. Nah, paket kiloan dan paket satuan ini adalah anak dari superclass si paket laundry. Jadi di sini kita bisa pilih paket kiloan dan paket satuan. Disebutnya itu subclass. Turunan dari paket laundry, khusus paket laundry per kilo untuk kiloan. Kalau untuk satuan itu khusus paket laundry per item atau satuan. Untuk metode yang dipakai di paket kiloan, ada paket kiloan dan tampilkan info. Dia nge-override metode dari si paket laundry karena dia turunan dari si paket laundry. Untuk si paket satuan itu metodenya juga sama, paket satuan dan tampilkan info. Lalu sedikit penjelasan tentang relasi antar kelasnya. Customer dan menu utama laundry itu association. Jadi si customer itu berinteraksi lewat menu utama untuk bisa lihat nih ada apa aja nih di dalam sistem pelayanan laundry kita. Nah, untuk yang kedua itu ada menu utama laundry dan laundry service. Itu uses. Menu utama menggunakan layanan laundry untuk menampilkan dan memproses paket. Jadi setelah eh, berinteraksi lewat menu utama, nanti pelanggan akan mencoba untuk mencari tahu ada apa aja nih di dalamnya dan ada paket apa aja yang bisa customer lihat. Lalu yang ketiga itu ada laundry service dan paket laundry. Manage. Laundry service itu mengelola banyak paket laundry. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, di laundry service ini kayak kayak cache-nya lah, dan di dalamnya itu ada si paket laundry-nya itu. Lalu yang keempat, terakhir itu ada paket laundry, inheritance dari paket kiloan dan paket satuan. Nah, di sini tuh paket kiloan dan paket satuan itu yang udah saya jelasin sebelumnya juga adalah turunan dari si paket laundry. Alur kerjanya kurang lebih itu nanti user masuk ke menu utama laundry, lalu input data customer, lalu sistem nanti akan menampilkan daftar paket. Lalu customer memilih paket yang diinginkan dan yang sesuai. Lalu untuk yang terakhir itu nanti laundry service mengelola paket dan proses selesai. Sudah sampai situ aja. Boleh. Selanjutnya. Nah, di sini itu ada fitur utamanya. Yang pertama itu ada input data customer. Yang udah tadi saya jelaskan, di sini customer dapat mengisi data berupa nama dan nomor handphone yang kemudian disimpan melalui kelas customer dan dikelola oleh menu utama laundry. Yang kedua ada daftar paket laundry. Sistem menampilkan daftar paket laundry, baik paket kiloan maupun satuan yang dikelola oleh kelas laundry service. Lalu yang ketiga adalah pemilihan paket laundry. Customer dapat memilih paket laundry yang diinginkan, di mana proses pemilihan diatur oleh menu utama laundry.
melalui metode seperti pilih paket. Yang keempat itu informasi paket terpilih. Sistem menampilkan detail paket yang dipilih seperti nama paket, harga, dan durasi dari objek paket laundry. Lalu yang terakhir itu ada pengelolaan paket laundry. Laundry service berfungsi mengelola dan menambah paket laundry, sementara paket kiloan dan paket satuan sebagai turunan dari paket laundry memudahkan pengembangan jenis paket baru. Next. Nah, untuk fitur Flutter ini di dashboard aplikasi berbasis Flutter terdapat 3 fitur utama yang mendukung pengelolaan sistem layanan laundry, yaitu ada paket laundry. Fitur ini digunakan oleh pemilik laundry untuk mengelola dan memilih paket layanan yang digunakan oleh pelanggan. Ada customer. Fitur customer berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan yang menggunakan layanan laundry. Ada lihat pesanan yang terakhir. Fitur ini tuh buat memungkinkan pemilik laundry untuk melihat status pesanan, baik pesanan yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses. Boleh next? Oke, jadi di sini kita mulai masuk ke codingan. Pertama itu ada pilar PDO, salah satunya inherit pewarisan. Nah, di sini ada kelas customer from dialog. Si kelas ini ingin mewarisi si kelas stateless widget. Ingin nggak kamu pengen mewarisi kelas induknya ini, yaitu yang pakai extend di sini. Jadi kalau setiap kelas anaknya itu mau mewarisi sebuah kelas induk, dia pakai extend. Terus di bawahnya dia ada customer from dialog, buka kurung awal super titik K, itu dia mau mengakses dari si metode-metode yang ada di kelas induknya ini, yang di kelas stateless widget. Nanti sintaknya itu yang kayak ini. Terus buat video yang kedua itu ada abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi bisa dibilang penambahan sebuah sintak atau mau menukar sintak dari si kode, ataupun ada lagi dia mau hanya menampilkan kodenya aja, jadi nggak menampilkan cara kerja si kodenya itu. Nah, di sini ada override, itu buat menimpa sebuah kode, nambahin itu. Nah, di sini ada widget build, buka kurung build konteks, terus content. Nah, di sini ini dia melakukan perintah widget build. Nah, manggil si widget build, terus di dalamnya ada content lagi juga. Ke bawahnya itu ada semacam tombol tambah customer. Terus di sini juga ada nanti bakal muncul nama sama si nomornya buat si customer. Terus juga di bawahnya nanti di tampilannya bakal nampilin juga pop out dari si tombol batal. Nah, kurang lebih buat dua pilihan tersebut. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang berarti membungkus data dan metode fungsi yang mengelola data tersebut ke dalam satu kesatuan, yaitu kelas, serta membatasi akses langsung ke data dari luar. Singkatnya, data enkapsulasi aksesnya diatur. Terus untuk codingannya di enkapsulasi ini ada di kelas laundry service yang finalis customer, garis bawah customer. Kenapa ada di situ? Karena ada garis bawah itu tuh yang tanda strip customer. Jadi dia itu enkapsulasi. Terus selanjutnya ada polymorphism. Jadi polymorphism itu satu metode yang sama tetapi berperilaku bisa berbeda tergantung objeknya. Nah, untuk contoh codingannya, polymorphism ini ada di body yang bodyan.
Nah, di sini ada di body pesan list is empty. Nah, kenapa di situ? Karena dia itu satu widget banyak bentuk center text atau list view. Di kan di apa sih di enkapsulasi itu dia itu konsep sederhananya itu satu metode untuk berbanyak bentuk aksi seperti itu. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya, sistem pelayanan laundry berhasil dibangun dengan menerapkan konsep pemrograman orientasi objek menggunakan bahasa Dart dan framework Flutter. Penerapan konsep PBO membuat struktur aplikasi lebih rapi dan mudah dikembangkan, sementara fitur Flutter seperti pengelolaan paket laundry, data customer, dan pemantauan status pesanan membantu proses layanan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Karena sistem yang kita bangun itu sangat sederhana, mungkin kedepannya akan ada beberapa hal yang bisa ditambahkan. Dan kami menerima saran itu. Untuk next-nya itu sudah selesai. Ya, jadi ini adalah dashboard dari hasil proyek terakhir kami tentang sistem pelayanan laundry. Nah, ini dashboard laundry-nya. Kita memiliki 3 fitur utama, yaitu paket laundry, customer, sama lihat pesan. Di sini kita lihat, nah ini paket laundry-nya kalau customer yang kosong itu masih belum bisa diakses. Jadi kita tambahin dulu ke customer. Di sini kita tambahin dulu. Simpan, kita simpan beberapa ya. Data customer yang sudah ada, kita balik lagi ke paket laundry. Nah, ini udah bisa diakses. Nah, di sini ada beberapa paket laundry, ada paket kiloan, ada satuan. Nah, di sini kita bisa mau milih yang mana, misalkan yang ini. Dengan customernya kita pilih Sabrina. Oke, di sini kita konfirmasi. Langsung muncul pesanan berhasil dengan customer Sabrina, paketnya paket kilo 6 kilo dan total harganya 32.000. Kita pencet oke. Nah, kita masukin lagi misalkan yang Sabrina juga mau nambah 3 baju. Kita tambahin Sabrina lagi, baru konfirmasi lagi, baru muncul lagi ininya. Nah, misalnya kita mau request manual kali nggak ada di sini, jadi misalkan 10 kilo. Konfirmasi berarti harganya 90.000. Nah, kita masukin. Lalu di sini di fitur terakhir ada lihat pesanan. Nah, kita lihat pesanannya. Nah, langsung keluar. Ada Sabrina yang paket 6 kiloan. Sedang statusnya sedang waiting. Terus Sabrina paket satuan yang 3 baju tambahan itu statusnya juga waiting. Terus Rara yang kilo manual itu 10 kilo 90.000 sedang waiting juga. Nah, jika laundrynya sudah selesai, kita tinggal mencet selesai. Nah, nanti statusnya jadi berubah jadi selesai. Baik, sekian dari hasil sistem pelayanan laundry. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman. Mohon maaf bila dalam sistem pelayanan laundry yang kita buat masih ada kekurangannya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam kita berpresentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.